Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita kembali lagi ke pelajaran IPA. Berjumpa lagi dengan mualim ya. Semoga antum masih tetap semangat dalam menuntut ilmu setelah liburan Ramadan kemarin. Kali ini sebenarnya kita akan membahas, sebenarnya kita ada 3 bab lagi, yaitu bab 10, 11, 12. Nah, sekarang 10, yaitu temanya tentang sistem ekskresi manusia. Semoga kita bisa berhasil ya untuk menyelesaikan setiap babnya hingga UAS nanti. Kalau tidak berhasil, silakan antum baca saja di buku paket. Insya Allah untuk UASnya mualim seperti biasa akan mengambil soal atau materinya dari buku paket. Kali ini tentang sistem ekskresi ya, atau ekskresi itu adalah pengeluaran ya, sisa-sisa metabolisme dari tubuh pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia itu meliputi atau terjadi pada 4 organ. Yang pertama paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Untuk lebih lengkapnya silakan antum terus menyimak video ini, dan jangan lupa untuk menuliskan nama di kolom komentar sebagai absensi untuk mata pelajaran IPA hari ini. Nah, di sini dijelaskan, kita pasti pernah berkeringat. Keringat merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme yang bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Zat-zat sisa dikeluarkan melalui organ-organ tertentu. Apa saja organ-organ tersebut? Bagaimana cara organ-organ tersebut mengeluarkan zat-zat sisa? Bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut? Itu dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Insyaallah ini video akan sedikit lebih panjang karena mualim akan membahas satu bab ini sampai selesai ya. Ada 30 slide yang sudah mualim siapkan. Tapi ini sudah ringkasan dari apa yang ada pada buku paket ya. Jadi lebih mudah dan lebih sederhana untuk dipahami. Yang pertama adalah organ-organ penyusun sistem ekskresi. Proses metabolisme menghasilkan energi dan zat berguna bagi tubuh. Selain itu, dihasilkan juga zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh. Karenanya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa tersebut disebut dengan ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Yang pertama adalah kulit. Kulit sendiri adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kulit sendiri terdiri atas 3 lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit atau subkutan. Kulit ari atau epidermis. Kulit ari terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan tanduk, lapisan granula, stratum atau germinativum. Lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapisan sel pipih, berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman dan penyakit. Ini bisa antum lanjutkan ya untuk membaca. Nah, insya Allah mudah ini hanya definisi dari lapisan-lapisan pada kulit ari. Selanjutnya adalah kulit jangat. Ini terletak pada bawah lapisan kulit ari terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kantong rambut atau ujung-ujung saraf indera peraba. Nah, saraf-saraf atau ujung saraf indera peraba meliputi 5 bagian. Nah, ini ada ujung saraf peraba dingin, saraf peraba panas, peraba tekanan, peraba sentuhan, dan peraba nyeri. Selanjutnya yang terakhir tentang kulit, yaitu kulit jangat. Di sini ada kelenjar minyak, berfungsi menghasilkan minyak untuk meminyaki rambut agar tidak kering.
Yang kedua, di bawah kantong rambut terdapat pembuluh kapiler yang mengangkut sari makanan ke akar rambut sehingga rambut terus tumbuh. Dan yang ketiga, di dekat akar rambut terdapat otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi rambut sebagai respon terhadap rangsang dari lingkungan. Nah, di sini ada penjelasannya tentang kelenjar keringat. Kelenjar keringat, bisa antum baca ya. Kita langsung ngebut saja. Di sini kulit jangat jaringan bawah kulit. Di sini ada gambar tentang lapisan-lapisan kulit dari dermis, epidermis, dan jaringan subkutan atau jaringan bawah kulit. Dermis adalah kulit jangat, epidermis adalah lapisan kulit ari. Nah, di sini dijelaskan letak-letaknya, bisa antum lihat ya, di sebelah kanan ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, saraf, kantong rambut. Nah, maksudnya kantong rambut tuh di sini tempat tumbuhnya rambut. Jaringan adiposa, arteri dan vena ya. Jadi pembuluh darah, arteri, vena itu juga di dalam bagian kulit ya. Setelah kulit, di dalam jaringan subkutan. Ini ada epidermis ya. Jadi kelenjar minyak, kelenjar keringat, saraf itu ada di epidermis, ada di dermis. Epidermis itu ada melanosis dan rambut, ujung rambut yang muncul. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Jadi lemak-lemak yang ada di tubuh kita ya, itu disimpan pada jaringan bawah kulit atau adiposa, jaringan lemak ya. Jadi lemak itu ini khusus untuk antum yang agak gemuk ya. Jadi lemaknya itu ada di seluruh tubuh atau di bagian kulit ya. Memang fungsinya sebagai cadangan makanan. Jadi semua orang tuh punya lemak, baik yang kurus maupun yang gemuk. Hanya saja yang membedakan yang gemuk itu lebih banyak lapisan lemaknya, menyimpan lemaknya. Paling banyak lemak itu disimpan pada kulit di bagian perut ya. Jadi di perut itu bukan lambungnya yang besar, tapi kantong atau jaringan lemaknya yang besar. Selanjutnya setelah kulit yaitu organ paru-paru yang merupakan organ penyusun sistem ekskresi. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernafasan. Jadi, fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Setelah paru-paru ada ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, panjang sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram, letaknya di rongga perut berjumlah 2 dan berwarna merah keunguan. Dijelaskan pada gambar di sebelah kanan pada layar ini ya. Seperti kacang merah ya, ada 2. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Kandungan urin yaitu air, urea, dan garam mineral. Nah, bentuk ginjal dan posisinya dalam tubuh manusia ya, jadi saling berhadapan, ada 2 sebelah kanan dan kiri. Bisa antum lihat pada gambar di sebelah kanan layar ya. Ginjal tersusun atas kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Nah, di gambar yang A ini adalah irisan melintang struktur ginjal. Jadi yang seperti kacang tadi, ketika diiris melintang, bentuk dalamnya itu seperti ini ya, seperti saringan ini. Nah, yang B ini ada struktur nefron, struktur ini yang seperti jarum-jarum ini, saringan. Nah, ini ketika dibuka itu seperti ini. Selanjutnya di sini ada peta konsep ya, bagaimana ginjal itu bekerja, yaitu di ginjal itu ada korteks, medula, pelvis. Di dalam korteks itu ada nefron. Nah, di dalam nefronnya sendiri ada badan Malpighi dan tubulus.
Badan Malpighi di dalamnya ada glomerulus, ada kapsula Bowman. Nah, di dalam tubulus sendiri ada lengkung Henle, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Di sini dijelaskan bahwa ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah dan zat-zat sisa yang terdapat dalam darah. Nah, zat-zat sisa itu dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin ya, atau kencing. Kalau antum kurang paham, masih belum paham. Penyaringan darah sehingga berbentuk urin meliputi tahap yang pertama penyaringan. Jadi darah itu setelah disalurkan ke seluruh tubuh masuk ke ginjal untuk disaring ya. Adanya filtrasi, setelah itu diserap kembali zat-zat makanan yang ada pada darah. Setelah itu dikumpulkan atau augmentasi. Penyaringan di sini jelaskan bahwa proses filtrasi dapat dilihat pada gambar di samping. Ini prosesnya. Yang pertama yaitu darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke arteri ginjal. Setelah itu cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk ke badan Malpighi. Plasma darah dan zat larut disaring oleh glomerulus dan menghasilkan urin primer. Ini adalah hasil dari filtrasi, hasil dari proses ini, 3 proses ini. Nah, di sini dijelaskan membran glomerulus dan kapsula Bowman bersifat permeabel terhadap air dan zat larut berukuran kecil. Oleh karena itu, molekul-molekul besar dapat tersaring. Urin primer masih mengandung air, jadi urin ini masih mengandung air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Nah, setelah proses tadi, ada penyerapan kembali atau reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder sendiri mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berwarna dan bau pada urea. Jadi yang berwarna kekuningan, ya, orange, dan bau pada urin itu hasil dari penyaringan kembali atau reabsorpsi dan menghasilkan urin sekunder. Prosesnya adalah dari urin primer tadi masuk dalam tubulus contortus proximal untuk reabsorpsi zat-zat yang masih berguna. Kemudian zat berguna seperti gula, vitamin, asam amino, ion, air kembali ke pembuluh darah. Setelah itu menghasilkan urin sekunder ya. Setelah menghasilkan urin sekunder terjadi proses pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder tadi masuk dalam tubulus contortus distal, lalu ditambah zat sisa lain. Jadi tambah zat-zat yang tidak berguna lain ditambah lagi ke dalam urin sekunder tadi seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin sehingga menghasilkan urin murni. Maksudnya urin saja yang hanya menyisakan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pengumpulan augmentasi itu urin yang tadi disalurkan melalui tubulus collectivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin menuju ke kandung kemih, jadi tempat penampungan urin ya, melalui saluran ginjal. Nah, setelah dari kandung kemih tadi, urin akan dikeluarkan. Prosesnya, urin dikumpulkan dalam tubulus contortus, bisa antum lihat ya. Jadi antum perhatikan di setiap mualim memberikan tanda kuning ya, coretan-coretan kuning. Urin dikumpulkan dalam tubulus contortus distal lalu masuk ke kandung kemih melalui ureter. Jika kandung kemih penuh, maka dinding kandung kemih tertekan. Otot kandung kemih meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Kemudian urin keluar melalui saluran kencing atau uretra. Nah, jadi proses antum ada rasa ingin buang air kecil atau kebelet cek pipis gitu ya, itu prosesnya dari sini, ada di sini. Nah, di sini juga dijelaskan pengeluaran urin berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi oleh cuaca. Urin yang dikeluarkan ginjal sebagian besar atau 95%
terdiri atas air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan dalam darah, yaitu vitamin, obat, dan hormon. Jadi sisa-sisa obat gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan secara lengkap proses pengeluaran urin. Jika urin mengandung protein, berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada glomerulus, karena protein itu masih sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau keluar berarti ada kerusakan pada organ yang menyerap protein. Jika urin mengandung gula, dapat disebabkan oleh kerusakan pada tubulus ginjal. Kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula yang ada pada filtrat glomerulus. Penyebabnya adalah diabetes mellitus, diabetes insipidus. Jadi penyakit gula darah ya, kelebihan gula, kadar gula yang tinggi itu karena ginjal sudah tidak mampu lagi untuk menyerap gula yang masih tersisa pada urin primer maupun urin sekunder. Sedangkan gula ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh ya untuk energi, cadangan energi selain lemak dan gula. Jadi karena terlalu banyak termasuk lemak, jadi semua yang terlalu banyak itu tidak baik. Apalagi gula ketika sudah terlalu banyak itu bisa menimbulkan penyakit diabetes. Fungsi ginjal itu sendiri adalah menyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Selanjutnya adalah hati ya. Ini bukan hati kolbun ya, bukan hati kolbu ya. Kalau hati kolbu itu adalah jantung. Ini hati pada bahasa Indonesia yaitu yang ada di bagian lambung sebelah kanan. Bukan jantung, bukan dada, bukan yang segumpal darah itu, bukan. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa normal beratnya kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: cairan kehijauan, rasa pahit, pH netral, mengandung kolesterol, dan mengandung garam empedu. Empedu dihasilkan akan ditampung di dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Zat berwarna empedu disebut bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut dirubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin ya. Jadi yang memberikan warna pada feses dan urin kita itu adalah empedu tadi ya. Kalau urin tadi sudah dijelaskan, memberikan warna pada urin di dalam slide sebelumnya pada ginjal, yaitu empedu. Kalau feses ternyata warna yang kekuning-kuningan ya, kecoklatan itu disebabkan oleh empedu yang memberikan warna. Di sebelah kanan ini adalah letak hati manusia dalam tubuh ya, di sebelah kanan. Ini kan hadap ke kita ya. Jadi hati itu sebelah kanan lambung. Ini lambung nih. Usus, ini lambung nih. Nah, yang mau garis kuning. Jadi agak ke atas sebelah kanan itu adalah hati. Fungsi hati sebagai berikut. Yang pertama adalah salah satu alat ekskresi, tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembukaran protein, tempat pembongkaran sel darah merah, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan obat dan racun, dan yang terakhir tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Ini ada contoh soal ya, fungsi hati tadi. Kita lanjut. Ini mungkin terakhir ya, yaitu tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama ada anuria, yaitu kegagalan ginjal menghasilkan urin yang dapat disebabkan karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau terjadi radang pada
glomerulus. Yang kedua, yaitu glikosuria, ditemukan glukosa dalam urin atau gula tadi ya. Hal tersebut karena terjadi kerusakan pada badan Malpighi. Selanjutnya, albuminuria, yaitu ditemukannya protein albumin dalam urin yang dapat disebabkan oleh luka pada membran glomerulus karena penyakit, kenaikan tekanan darah, dan iritasi pada sel-sel ginjal oleh zat seperti racun, bakteri, atau logam berat. Selanjutnya, kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi adalah hematuria, ditemukannya keberadaan sel-sel darah merah dalam urin ya, di kencing darah begitu. Penyebabnya karena radang organ-organ sistem urin karena penyakit atau iritasi. Yang kelima adalah bilirubinaria, kondisi saat konsentrasi bilirubin dalam urin melebihi batas normal, disebabkan karena pengaruh penguraian hemoglobin yang berlebihan dalam darah. Nah, yang keenam adalah batu ginjal. Kelainan berupa adanya benda keras yang ditemukan pada saluran ginjal, pelvis, dan saluran urin, disebabkan karena konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, penurunan jumlah air, kebasaan dan keasaman urin yang abnormal, atau aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan. Ini biasanya kurang air ya, paling sering ini kurang air. Jadi jangan senang kalau ada batu dalam ginjal ya, atau kencing yang mengeluarkan seperti pasir atau batu-batu yang kecil gitu ya. Itu bukan emas ya, tapi bentuknya seperti emas, kuning kekuningan gitu. Tapi itu adalah batu ginjal. Indikasinya adalah penurunan jumlah air. Selanjutnya adalah radang ginjal yang melibatkan glomerulus, disebabkan karena reaksi alergi terhadap racun dan bakteri Streptococcus. Kelainan selanjutnya adalah pyelonefritis, merupakan radang pelvis, medula, dan korteks karena bakteri. Ini disebabkan oleh bakteri ya, jadi penyakit. Penyakit ini menyebabkan kerusakan nefron dan corpusculum renalis. Selanjutnya adalah sistitis, penyakit radang kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan submukosa, disebabkan karena infeksi bakteri, zat kimia, dan luka mekanis. Jadi penyebabnya ini ada 3, bisa bakteri, atau kimia, atau luka ya, luka mekanis, luka disebabkan oleh luka. Nah, ternyata banyak juga ya kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Nah, ini penting untuk kita ketahui sehingga kita bisa menjaga kesehatan sistem ekskresi kita. Selanjutnya adalah nefrosis, kondisi bocornya membran glomerulus. Akibat kebocoran tersebut, sebagian besar protein berpindah dari darah ke urin. Karenanya air dan natrium menumpuk dalam tubuh yang menyebabkan pembengkakan. Di sini ada polisistik, disebabkan oleh kerusakan saluran ginjal yang merusak nefron dan menghasilkan kista mirip dilatasi sepanjang saluran. Nah, ini yang sering kita dengar juga, yaitu gagal ginjal, disebabkan oleh kondisi yang mengganggu fungsi ginjal seperti nefritis, trauma ginjal, tumor ginjal. Gagal ginjal dapat menyebabkan kematian dalam waktu sampai 1 hingga 2 minggu saja. Nah, itu pada ginjal. Ini kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi, yaitu pada kulit dan paru-paru. Pada kulit, yaitu ini untuk mencegah kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama, pada kulit itu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, menggunakan handuk bersih, menggunakan lotion, mengkonsumsi air putih yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya untuk menjaga paru-paru, yaitu harus sering berolahraga, olah nafas, menghindari rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, cukup istirahat, dan yang terakhir mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, ini selanjutnya yang terakhir, yaitu menjaga kesehatan ginjal dan hati. Kalau ginjal itu tidak menahan kencing, tidak duduk terlalu lama, tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina seperti Klatindeng ya, terus dan semacamnya.
extra jos seperti itu ya. Minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi. Sedangkan untuk menjaga kesehatan hati, yaitu bekerja dan berolahraga yang tidak berlebihan. Baik, itu aja untuk materi kali ini, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Jangan lupa Mualim ingatkan kembali untuk mengisi absensi dengan cara menuliskan nama pada kolom komentar. Insya Allah akan Mualim beri tanda pada kolom komentar anak-anak yang sudah mengisi absennya, dengan Mualim biasanya memberikan like. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mualim mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan, baik berupa kata maupun sikap Mualim, dan juga Mualim mohon maaf yang sebesar-besarnya masih belum bisa Google Meet Live ya. Silakan antum maksimalkan materi yang sudah Mualim buat dalam bentuk video pembelajaran dengan mengulang-ulangnya ya. Insya Allah untuk UAS tidak akan keluar dari materi yang Mualim berikan. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.